Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Raka Putranugraha dengan NIM G0024066. Saya berasal dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus di mana ada seorang siswa SMP bernama Daniel. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku tak bisa membuka mulutnya. Nah, ada soal tentang jelaskan tentang anatomi mandibula dan juga fungsinya secara lengkap. Nah, jadi pada bagian mandibula itu terdapat foramen metal. Foramen metal itu dia sebuah bolongan lah intinya di bagian bawah sini. Nah, itu berfungsi sebagai masuknya anestesi pada ketika dokter gigi itu menyuntikkan anestesi ya di sini. Nah, itu biasanya untuk mencabut gigi dan lain-lain. Nah, kalau pada kalau jelasnya itu ada di nah ini sini foramen metal. Nah, juga ada angulus mandibulae di sini. Ada tonjolan di sini namanya angulus mandibulae. Juga ada processus condylaris di bagian belakang. Condylaris. Dia di bagian belakang. Terus juga ada processus coronoideus. Coronoideus itu dia intinya di depannya sih jadi condylaris ya. Nih seperti ini nih. Namanya coronoideus. Nah, selanjutnya juga ada si protobranchia mental. Nah, protobranchia mental tuh bagian sini, dimana biasanya kalau melihat superhero seperti Superman tuh dia menonjol, artinya dia protobranchianya ya besar. Itu terlihat jelas ya. Kemudian juga ada corpus mandibulae. Corpus mandibulae itu dekatnya sih foramen mental tadi. Nah, juga ada pars alveolaris. Pars alveolaris di mana dia tuh di dekat rahang, dekat gusi ya di sini. Nah, setelah itu juga ada si basis mandibulae. Basis mandibulae itu dia intinya di tepi sini. Basis mandibulae. Juga ada si udah ya. Mungkin itu bagian depannya anteriornya sudah cukup. Lalu masuk ke posterior. Nah, posterior sendiri itu ada arcus alveolaris. Nah, arcus alveolaris itu dia di bagian belakang situ ya. Lihat arcus alveolaris di yang ini nih. Tuh. Nah, tadi juga ada si spina mentalis, dia di bagian paling bawah. Nih, spina mentalis. Itu juga ada si angulus mandibulae tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, intinya dia ada sebuah nih tonjolan itu sini. Nah, juga ada fossa digastrica. Fossa digastrica itu dia ada di sini. Ya, kurang jelas mungkin. Nah, juga ada symphysis mandibulae. Dia di atasnya sih tadi symphysis mandibulae. Ya itu, ini symphysis mandibulae. Oke, selanjutnya juga mudah spina mentalis. Oke. Jadi itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Nah, jadi penyusun musculus masticatoris itu ada dua ya. Ada yang pertama namanya musculus temporal dan juga musculus masseter. Nah, jadi inervasinya itu si awalnya tuh nervus trigeminal, itu adalah nervus kelima pada saraf otak ya, saraf kranial. Nah, itu dipasarafi oleh nervus massetericus sesuai dengan nama muskulisnya. Juga ada musculus temporalis, itu juga dinervasi sama nervus temporalis profundi. Nah, selain itu juga ada si ternyata musculus pterygoideus medialis sama lateralis. Nah, itu juga di pasarafi sama nervus yang sama, pterygoideus medialis sama lateralis. Jadi sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Raka Putra Nugraha dengan NIM G002406. Di sini saya akan menjelaskan, saya berasal dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan dari sebuah skenario, yaitu intinya seseorang yang dia lemas, tepatnya pada bagian digiti 1 hingga 3. Dia ini tidak bisa berkontraksi saat menggenggam. Nah, ada sebuah soal, jelaskan tentang regio, inervasi daripada regio antebraki dan juga bagian ini manus. Nah, ada namanya saraf medianus. Nah, saraf medianus ini menginervasi sebagian otot-otot flexor di lengan bawah. Contohnya seperti musculus pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus, jari atau digiti 2 dan juga 3. Dan juga ada flexor pollicis longus, pronator quadratus. Ada juga saraf ulnaris. Dia ini menginervasi pada musculus flexor carpi ulnaris dan juga separuh medial dari musculus flexor digitorum, pada tepatnya di digiti 4 dan juga digiti 5. Nah, ada juga saraf radialis. Dia ini menginervasi otot-otot musculus brachioradialis, extensor carpi radialis longus dan juga brevis, extensor digitorum, extensor carpi ulnaris dan juga extensor pollicis longus dan brevis. Oh, yang terakhir juga ada musculus supinator juga. Nah, masuk pada bagian manus atau bagian tangan itu ada musculus ada saraf medianus yang menginervasi otot abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, tepatnya pada bagian kepala superficial, ada opponens pollicis, dan juga ada saraf ulnaris. Nah, saraf ulnaris ini dia menginervasi sebagian besar otot di intrinsik di tangan. Contohnya ada di otot hipotenar, yaitu musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi. Dia intinya di bagian kelingking ini ya. Setelah itu ada otot lumbricalis medial, ada di jari 4 dan 5 atau digiti 4 dan juga digiti minimi. Ada musculus interosei palmaris dan dorsalis, sama saraf radialis. Itu dia intinya menginervasi kulit pada bagian ibu jari tunjuk dan juga jari tengah. Masuk pada bagian soal kedua, yaitu jelaskan anatomi dari musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, bagian antebrachium itu intinya dia ada musculus pronator teres. Ya, ini musculus pronator teres. Juga ada musculus flexor carpi radialis. Dia ini intinya mengarah ke bagian ibu jari. Intinya kalau ada bagian radialis, dia ini mengarah ke ibu jari. Juga ada palmaris longus. Dia ini yang panjang atau longus. Longus itu kan panjang. Juga ada bagian bawah, ada musculus flexor digitorum superficialis. Nih. Nah, ada selanjutnya bagian posterior dan anterior. Ada musculus brachioradialis. Di situ ada juga musculus extensor carpi radialis longus. Ini mengarah ke sini. Ada juga musculus anconeus. Sini. Juga ada musculus extensor carpi radialis brevis sama extensor digitorum. Yang ini. Ada juga extensor carpi ulnaris. Dia di bagian ulna ya. Nah, untuk kinesiologinya itu ada fleksi. Fleksi ini jadi dia begini ya, untuk menekuk gitulah. Itu ada flexor carpi radialis dan juga flexor carpi ulnaris. Nah, kalau ekstensi dia ini ada extensor carpi radialis longus dan juga extensor digitorum. Dan juga ada abduksi dan adduksi, di mana dia menjauhi tubuh dan mendekati tubuh. Kalau menjauhi tubuh itu ada flexor carpi radialis dan juga extensor carpi radialis longus. Kalau mendekati tubuh itu dia ada flexor carpi ulnaris dan juga extensor carpi ulnaris. Kalau gerakan pronasi itu ada pronator teres dan juga pronator quadratus.
Kalau gerakan dia supinasi, dia ini ada dictorum profundus, extensor dictorum, dan juga otot-otot kecil yang ada di tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Raka Putra Nugraha dengan NIM G0024066. Saya berasal dari kelompok B5. Di sini saya akan melaporkan tentang sebuah skenario, yaitu ada seorang pria berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya merasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jadi ada soal, jelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. Nah, artikulatio genu itu pada bagian lutut ya. Jadi apa saja sih penyusunnya? Pertama, penyusunnya itu ada pada artikulatio tibiocruralis proximalis. Itu ada fascies articularis fibularis os tibiae, kemudian ada fascies articularis capitis fibulae, dan juga ada ada articulatio tibiofibularis distalis. Itu pembentuknya ada incisura fibularis os tibiae, fascies articularis malleoli alteralis, dan juga yang terakhir ada talocruralis pada bagian ankle, fascies articularis, pembentuknya itu fascies articularis inferior os tibiae, fascies articularis malleoli lateralis, dan juga trochlea tali. Nah, ada soal lagi, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Ada apa aja sih? Pertama, ada tipe amfiartrosis, itu ligamennya ada ligamen capitis fibulae anterior, juga ada ligamen capitis fibulae posterior. Nah, pada syndesmosis itu ada ligamen tibio fibularis anterior, juga ligamen tibiofibularis posterior. Nah, pada morfologi tochleralis itu ada ligamen medial, deltoideum, juga ligamen lateral. Nah, pada soal nomor terakhir, nomor 3, jelaskan anatomi os femur. Os femur itu adalah tulang yang terbesar di bagian manusia ya, tulang terpanjang. Nah, dengan ke femur. Nah, ya, femur. Ya, di sini pada bagian posterior ini jadi di kaputnya kaput femur tuh ada sebuah cekungan namanya fovea capulus femoris. Nah, di sini tuh ada cekungan gitu ya. Habis itu di bawahnya kaput itu ada leher, namanya column femoris ya, column femoris. Ini kemudian juga ada linea intertrochanterica. Jadi dia di bagian sini. Nah, itu. Nah, habis itu ada column femoris di sini. Sama dia leher gitu ya. Jadi dia memutar gitu. Ada juga fossa trochanterica sama trochantia mayor. Nih fossa trochanterica, ini trochantia mayor. Jadi kalau di sini atas bawah gitu ya. Nah, bagian anterior sama, terlihat juga kaput femorisnya. Nih, terus ada trochantia mayor nih. Jadi dia di atas sini ya, atas mayor minor. Tuberculum quadratum sini. Itu ada trochanter minor tuh. Dia atas, sekarang bawah ini. Itu ada tuberositas glutea, jadi dia intinya kayak sebuah penonjolan kasar gitu ya. Terus ada fascies papulidea, jadi dia di bagian sini. Ada juga fossa intercondylaris di tengah-tengah. Ada epicondylus lateralis dan juga epicondylus medialis di pinggir sama di tengah gitu ya, mengarah tubuh.
Ada juga conillaris medialis, conillaris lateralis, sama terakhir tuberculum adductoricum di sini. Jadi mungkin seperti itu saja dari anatomi os femur. Sekian, terima kasih.